Setelah mendarat di berbagai tempat di Indonesia dan menguasai beberapa pulau di Indonesia, akhirnya pada bulan Maret 1942, pasukan Jepang dapat mengalahkan pasukan Belanda. Pada bulan-bulan pertama, kedua, dan ketiga saat Jepang masuk ke Indonesia, Jepang mendapat sambutan yang baik dari penduduk setempat. Tokoh-tokoh nasionalis pun seperti Muhammad Hatta bersedia melakukan kerjasama dengan pemerintah Jepang. Padahal sebelumnya, pada masa pemerintah Hindia Belanda, mereka bersikap non-kooperatif. Setelah menguasai Indonesia, pemerintah Jepang kemudian membagi Indonesia dalam 3 kawasan militer, masing-masing dikendalikan oleh Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Yang pertama berada di daerah Jawa dan Madura, berpusat di Batavia yang berada di bawah kendali Kaigun. Yang kedua berada di daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu, berpusat di Singapura yang berada di bawah kendali Rikugun. Dan yang ketiga berada di daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, berada di bawah kendali Kaigun. Jepang juga mempunyai dampak atas pendudukannya di Indonesia. Salah satu dampak yang terjadi dalam bidang politik adalah dengan membentuk kerjasama dengan para tokoh nasionalis dengan membentuk gerakan 3A. Tujuan dari gerakan 3A ini adalah untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar bersedia membantu perjuangan Jepang menghadapi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Romusa. Pekerjaan ini disebut sistem kerja paksa. Awalnya, Romusa dilakukan secara sukarela. Namun, sistem tenaga kerja mulai dipaksakan sampai kepala keluarga wajib menyerahkan anak lelakinya untuk bekerja karena Jepang terdesak dalam Perang Pasifik. Selain di bidang politik, dampak atas pendudukan Jepang di Indonesia pun terjadi di bidang sosial. Salah satu perlawanan yang terjadi adalah perlawanan rakyat desa Sukamana di Tasikmalaya. Karena perlakuan Jepang yang semakin lama semakin semena-mena atas rakyat Indonesia pun tidak diam dan melakukan perlawanan.
Berita kekalahan Jepang dari sekutu tidak seketika tersiar ke berbagai negara. Namun, berita soal ini diketahui salah satu tokoh pada masa itu, Sultan Syahrir. Pada 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar berita tersebut dari siaran radio luar negeri yang pada waktu itu dilarang. Setelah mendengar berita tersebut, Sultan Syahrir pun memberitahukan berita itu kepada golongan muda lainnya, yaitu Sukarni dan Syairul Saleh. Setelah mendengar berita dari Sultan Syahrir, Sukarni dan Syairul Saleh pun memberitahukan berita tersebut lagi kepada Wikana dan Darwin. Dan kemudian mereka pun merencanakan pertemuan dengan Soekarno dan Hatta untuk membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus, Soekarno dan Hatta menuju ke Koningsplein yang terletak di Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Kedatangan mereka bertujuan untuk memastikan kebenaran berita penyerahan Jepang kepada sekutu. Namun, pada saat mereka datang, kantor tersebut kosong. Karena kantor tersebut kosong, kedua tokoh ini mendatangi Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta, yaitu Laksamana Muda Maeda. Kepada mereka, Maeda membenarkan berita kapitulasi itu. Maeda memberi lampu hijau kepada mereka untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan proklamasi kemerdekaan dalam wadah PPKI. Akhirnya, pada tanggal 15 Agustus di sore hari, Soekarno dan Hatta mengundang pertemuan PPKI pada tanggal 16 Agustus pukul 10 pagi di kantor Dewan Sanyo Kaigi atau Dewan Penasehat Jepang dari kalangan pribumi di Jalan Pejambon nomor 2 Jakarta. Pada malam harinya, Darwis dan Wikana diutus untuk menyampaikan 2 butir hasil pertemuan golongan muda kepada Bung Karno dan Bung Hatta. 2 butir keputusan tersebut adalah: 1. Mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar melepaskan ikatannya dengan Jepang dan harus bermusyawarah dengan pemuda. Dan 2. Mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar dengan atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada malam itu juga, atau paling lambat 16 Agustus 1945. Namun, Soekarno dan Hatta bertahan pada pendirian mereka. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, yaitu sekitar pukul 4.00, sejumlah pemuda antara lain Sukarni dan Wikana memaksa membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Peristiwa inilah yang kemudian disebut peristiwa Rengas Dengklok. Aksi penculikan ini mengecewakan Bung Karno. Namun, golongan pemuda itu menganggapnya sebagai sebuah tindakan patriotik. Pada tanggal 16 Agustus 1945, di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali didesak oleh golongan muda agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda berusaha meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang sudah menyerah dan rakyat siap melawan Jepang apapun resikonya. Namun, yang terjadi adalah Soekarno dan Hatta tetap bergeming.
Sementara itu, pada hari yang sama di Jakarta, terjadi kesepakatan antara Wikana yang mewakili golongan muda dan Ahmad Subardjo yang mewakili golongan tua. Isi kesepakatan itu adalah bahwa proklamasi akan dilaksanakan paling lambat tanggal 17 Agustus. Atas kesepakatan tersebut, Ahmad Subardjo bergegas ke Rengas Dengklok dan membawa Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Pada malam hari tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Muhammad Hatta menuju rumah Laksamana Maeda Tadasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 guna melakukan rapat menyiapkan teks proklamasi. Tampak di dalam drama tersebut, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subardjo sedang berdiskusi. Soekarno menuliskan naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subardjo menyumbangkan ide secara lisan. Setelah naskah diketik, naskah tersebut kemudian dibubuhi tanda tangan. Soekarno menyarankan agar semua tokoh yang hadir dapat membubuhkan tanda tangan. Namun, kemudian diputuskan hanya Soekarno dan Hatta yang mendatangani naskah proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI menggelar sidang yang berlangsung dari tanggal 18 sampai 22 Agustus. Pada hari pertama, sidang ini membahas tentang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 serta memilih presiden dan wakil presiden. Sidang ini berhasil mengeluarkan beberapa keputusan, yaitu 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara, kelak disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andus Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Itu berarti Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Dan yang ketiga,
disiplin untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Pada sidang hari kedua, yaitu tanggal 19 Agustus, PPKI menetapkan membentuk 12 departemen, menunjuk para pejabat departemen, serta menetapkan wilayah Republik Indonesia meliputi 8 provinsi sekaligus menunjuk gubernurnya. Di luar itu, masih ada tambahan 2 daerah istimewa dan juga ditetapkan adanya 12 kementerian dalam kabinet dan lembaga negara. Pada sidang ketiga, yaitu tanggal 22 Agustus, Presiden memutuskan berdirinya 3 badan baru, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Setelah sidang selesai, PPKI pun dibubarkan. Reaksi langsung dan dukungan spontan terhadap proklamasi juga tampak di mana-mana. Di antaranya adalah Komite Aksi. Komite Aksi merupakan utusan Laskar Perjuangan Rakyat yang terdiri dari Angkatan Muda Indonesia atau API, Barisan Rakyat Indonesia atau BARA, Barisan Buruh Indonesia atau BBI, dan lain-lain. Pada tanggal 2 September 1945, komite ini memberikan dukungan terhadap negara Republik Indonesia dengan mengeluarkan manifesto Suara Rakyat Nomor 1. Bagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu hasil sidang kedua PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dan tanggal 12 September 1945 adalah dibentuknya Kabinet Presidensial atau Kabinet Republik Indonesia I dengan 12 departemen dan 4 menteri negara. Pelaksanaan sidang ini dilatar belakangi adanya petisi yang diajukan Sultan Syahrir dan kawan-kawan yang berisi desakan perubahan sistem pemerintahan. Syahrir lebih memilih sistem parlementer, bukan presidensial. Menurutnya, selain karena kekuasaan presiden terlalu besar melalui sistem presidensial, setidaknya dalam praktiknya pada waktu itu, sistem parlementer diyakini lebih cocok untuk kondisi Indonesia yang memiliki beragam ideologi. Sidang ini berjalan sangat gaduh. Meskipun demikian, sebagaimana sudah direncanakan, pokok utama perdebatan adalah menyangkut wewenang KNIP. Dalam suasana yang gaduh itu, KNIP akhirnya berhasil merekomendasikan perluasan tugas dan wewenangnya, yang tercermin dalam maklumat Wakil Presiden nomor 10, tertanggal 16 Oktober 1945.
Pasukan putih-putih. Pasukan putih-putih ready. Satu. Awi cepat. Satu. Satu. Dua. Jangan tak tawa. Jangan tak tawa. Mati, 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 mati. Mati, mati, mati. Berdiri, jalan. Sabar, sabar, sabar. Jalan. Kamu jalan, ikut dia di belakang. Ah. Ulang, ulang. Bikin para caca tuh. Wih, wih. Wih, anak. Wih, Lina, Lina. Lina. Wih. Nana. Ya Allah. Masuk. Angel boleh balik ke sini Angel. Begini begitu saja. Salam awas, salam awas. Sabar, belum, 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 belum. Sudah. Mas mana otaknya? Kamu bisa sendiri sudah. Satu semua. Pertama sih minta izin ke Tukasi. Kalau dia tidak ada ke kasih lagi. Cuma bikin bilang. Oh sih ada apa? Weh, HP supirnya lagi saya bilang bagaimana saya bilang dia pegang. Saya kata dia semua mampu gimana dia babat waktu itu. Lalu bagaimana kalau punya tangan yang sakit dia bikin satu tangan sakit? Lalu korban. Aku bisa dikit. Aku bisa dikit. Sorry, terusnya bikin tadi Biasa di tangga-tangga. Baru akan tuh hari itu merah ini. Tapi sekarang biru. Lalu yang itu akan punya terus. Sudah apa beta mama? Tidak betul. Waktu rumah sakit beta pistola. Sebenarnya beta sampai doa. Bisa diminta saya di atas minta. Mungkin lagi. Mungkin dia mau dipaksa saja bisa. Kalau makan bisa di rumah nanti. Weh, motor ada dua di sini nih, ada Eva dan Tiwi nih. Kita suruh pian terus Buspira deh. Lah makanya nah makanya itu kita kan Javier dulu. Telepon Javier kan itu telepon Javier Javier ngangkat. Kamu tutup. Sampai jam 8. Aduh.